Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Ini adalah podcast majalah Narwastu ke-132. Kembali kami mengundang seorang tokoh senior, seorang tokoh nasionalis yang juga pakar politik, yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Gregorius Seto Haryanto. Bagi politisi-politisi di negeri ini, barangkali tidak asing lagi dengan nama beliau ini. Beliau pernah menjadi pimpinan fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa di DPR RI pada 1999 sampai 2004. Jadi beliau ini mantan anggota DPR RI yang sekarang masih sering diundang berbicara di berbagai forum, termasuk di Mahkamah Konstitusi RI. Beliau saat ini masih dipercaya sebagai sekretaris Forum Konstitusi. Ini Forum Konstitusi ini banyak di sini tokoh nasionalis yang masih memberikan kajian-kajian tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau juga mantan anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan di MPR RI dan pernah di masa mudanya sebagai aktivis PMKRI, PMKRI, KNPI, juga di Pemuda Katolik. Kalau kita lihat latar belakang beliau ini adalah teman seperjuangan dari tokoh nasionalis yang tidak asing lagi, Pak Akbar Tanjung, Pak Sisono Yudohusodo, Sarono Kusumatmaja, Yakob Tobing, dan banyak tokoh lagi. Kita akan berbincang nanti dengan beliau, terutama tentang hal-hal yang menarik saat ini, yang sedang diperbincangkan di tengah publik. Misalnya tentang partai politik Kristen atau Kristiani, kenapa tidak ada yang tampil di pemilu 2024. Juga tentang apa pendapat beliau tentang Pak Presiden Jokowi yang akan menyelesaikan jabatannya pada 20 Oktober 2024. Juga nanti kami akan bicara tentang izin tambang yang diberikan pemerintah kepada sejumlah ormas keagamaan dan sekarang ini menimbulkan pro dan kontra. Shalom Pak Seto, apa kabar Pak? Shalom Pak Jondro. Baik, sehat, terima Pak, kasih. Ya, di tengah kesibukannya Bapak masih bersedia berkunjung ke kantor Narwastu. Ya, terima kasih. Para sahabat Narwastu, ini adalah kedua kalinya beliau berkunjung ke kantor majalah Narwastu. Kita akan berbincang dengan beliau. Pak Seto, ini pemilu 2024 sudah selesai. Tapi ada banyak pertanyaan yang kami terima terkait dengan peran atau eksistensi partai politik Kristiani yang tidak ikut atau tidak bisa tampil sejak 2014, 2019 hingga 2024. Di tahun 1999 waktu pemilu pasca reformasi masih ada PDKB, waktu itu punya fraksi sendiri DPR RI. Kemudian di pemilu 2024 masih ada Partai Damai Sejahtera, punya fraksi juga DPR RI. Apa yang Bapak refleksikan sebagai tokoh senior tentang keberadaan parpol Kristen ini, Pak? Silakan. Baiklah, yang pertama kita harus menyepakati ya bahwa prinsip Kristiani itu kan bagaimana mewujudkan kasih di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Artinya bagaimana kita mensejahterakan masyarakat, dan karena itulah maka kita hadir. Nah, di dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ternyata memang Partai Kristiani tidak serta-merta menjadi satu-satunya partai politik yang membuktikan bahwa mampu mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ada banyak partai politik yang menunjukkan bahwa mereka lah juga mampu memperjuangkan itu. Sehingga banyak kader-kader Kristiani yang bergabung di dalam partai-partai yang kita sebut sajalah sebagai partai nasionalis, ya, yang tidak mengkhususkan pada satu kelompok tertentu. Nah, persoalan kita adalah setelah tadi Pak Jondro menyatakan kan sejak 2004 sampai dengan 2004 sampai 2009
kita masih punya PDS. Setelah itu tidak ada. Ini menjadi tadi ya, introspeksi kita. Mengapa setelah itu kita tidak ada? Tadi saya sudah sampaikan bahwa masyarakat melihat bahwa memang tidak ada manfaatnya kehadiran Partai Kristiani. Tapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara sekarang ini menunjukkan bahwa korupsi, masalah penegakan hukum yang sumbernya adalah korupsi, luar biasa menyebar, menggeluti atau memasuki semua relung-relung kehidupan kita dari pusat sampai daerah dan di berbagai aspek kehidupan. Sehingga pada hemat saya, kita sebagai umat Kristiani mestinya merenung. Apakah bukan saatnya kita ini kembali tampil sebagai terang dan sebagai garam? Karena ternyata kader-kader kita yang ada di berbagai partai nasionalis itu ternyata tidak mampu memberikan nuansa, bahkan mestinya nilai-nilai yang menyelamatkan bangsa ini dari korupsi yang merupakan sumber utama dari kerusakan bangsa ini, negara ini. Nah, karena itu memang pertanyaannya adalah bagaimana kita menata ya? Karena melalui perubahan Undang-Undang Dasar, partai politik ini kan sudah ditempatkan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang katakanlah utama. Sehingga hampir tidak ada lembaga negara yang personaliannya tidak melalui partai politik. Pasti bersentuhan dengan partai politik. Nah, karena itu partai politik menjadi sangat penting. Persoalan kita kembali, bagaimana kita, apakah kita perlu tampil atau tidak setelah melihat kejadian ini. Nah, tentu kalau kita sepakat bahwa kita terpanggil bukan dalam kerangka memelihara pengkotak-kotakan partai atas dasar agama. Jadi kita tidak ingin bahwa partai politik itu dikotak-kotakan berdasarkan pilihan agama. Tetapi kita harus menyadari betul, meyakini betul bahwa kehadiran partai politik bernuansa Kristiani itu, atau lebih tepat yang mewujudkan nilai-nilai Kristiani itu adalah dalam kerangka kasih. Yang saya terjemahkan, kasih adalah satu kehendak untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, tentu untuk itu kita perlu mengetuk hati para pimpinan agama, para pimpinan gereja, aras nasional khususnya, baik itu dari aspek Kristiani, dari kelompok Kristen Protestan maupun Katolik, untuk mendiskusikan apakah memang saatnya sudah tiba bahwa kita perlu tampil menyelamatkan bangsa ini. Kita tahu bahwa sekarang ini bagaimana kita dilanda oleh judi online, oleh berbagai perbuatan-perbuatan yang LGBT yang terus menyeruak untuk mengambil tempatnya dan seterusnya. Jadi banyak persoalan-persoalan yang tidak saja bernuansa
gangguan moralitas, tetapi juga kepribadian bangsa ini perlu kita selamatkan. Jadi itu menurut saya ya. Jadi sekali lagi, momentumnya ini memang datang, momentumnya memang menuntut kehadiran kita, tapi perlu kita bangun kesadaran bersama, khususnya para pimpinan gereja, untuk ya, membangun kebersamaan tentang perlunya mewujudkan niat baik itu. Begitu Pak ya? Ya. Iya. Para sahabat Narwastu perlu juga kami sampaikan, ini Pak Seto Haryanto juga adalah pendiri PDKB yang dulu pernah dipelesetkan Protestan dan Katolik bersatu waktu tampil di DPR RI pada 1999 sampai 2024. Ini banyak waktu itu tokoh, bahkan media sekaliber Suara Pembaruan pernah dulu menyebut, walaupun hanya punya 5 kursi di DPR RI, PDKB berani tampil vokal, berani dan cerdas, dan bisa menjadi partai yang bisa mengubah opini publik. Pak Seto juga termasuk dalam tokoh Kristiani inspiratif 2007 pilihan majalah Narwastu. Pak Seto, ada seorang cendekiawan dan juga aktivis ormas Kristen dalam sebuah diskusi yang juga beliau sekarang masih wakil sekjen PDKB. PDKB di verifikasi pemilu 2024 yang lalu tidak lolos verifikasi, tapi beliau menyampaikan pendapat yang menarik seperti ini Pak Seto. Dibilang begini, kalau NU punya PKB, Muhammadiyah punya PAN, mestinya orang Kristiani punya rumah bersama untuk berjuang di panggung politik. Dan itu katanya kerinduan seorang Tigor Tampu Bolon yang selama ini juga dikenal sebagai seorang aktivis Kristiani dan termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2022 pilihan majalah Narwastu. Apa pendapat Pak Seto soal itu? Ya, saya kira itu baik saja. Persoalannya adalah motivasi. Ya. Persoalannya tadi yang saya sampaikan adalah motivasi yang melatar belakangi mengapa sebuah partai bernuansa Kristiani patut hadir di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Jadi saya terutama tidak ingin mempermasalahkan bagaimana NU menghadirkan sebuah partai politik, Muhammadiyah menghadirkan sebuah partai politik. Bukan itu pikiran saya. Menurut saya, kalau ada sebuah partai Kristiani yang tampil, bukan karena untuk membedakan ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, bukan. Tetapi untuk menegaskan bahwa ada sebuah partai yang didorong oleh nilai kasih, ingin membangun, mensejahterakan negara dan bangsa ini. Jadi penekanannya bukan karena ada agama yang memiliki saluran lalu kita ingin memiliki partai Kristiani sebagai saluran, tidak. Tapi kita ingin memiliki partai Kristiani yang betul-betul mampu menerjemahkan, mewujudkan kasih Allah di tengah-tengah masyarakat. Gitu ya. 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 Kemudian kalau kita lihat para kader-kader dari Parpol Kristen yang di pemilu 2024 lalu, ada yang maju jadi caleg Pak Seto. Mereka tampil dari Partai Perindo, kemudian juga di Partai Gerindra, juga di PSI. Kita tahu Partai Gerindra juga punya organisasi sayap Kristen ya, namanya Gekira. Partai Perindo juga punya organisasi sayap Kristen namanya Gerkindo kalau tidak salah. Sementara PSI belum punya organisasi sayap. Kalau kita bicara soal perjuangan para mantan aktivis-aktivis Parpol Kristiani ini Pak, ke depan menurut Bapak apa harapan Bapak? Apa perlu mereka membuat rumah bersama partai politik begitu? Ya, begini.
sekali lagi ya, tampilnya kader-kader Kristiani di berbagai partai, apakah Perindo, apakah PDIP, apakah Gerindra dan sebagainya, harapan saya itu bukan karena dia Kristen, bukan. Dia tampil karena dia punya kapasitas untuk membangun bangsa ini. Jadi saya kurang sependapat kalau lalu seolah-olah terjadi penjatahan. Seolah terjadi penjatahan, ada jatah untuk masyarakat yang beragama Islam, ada yang jatah untuk masyarakat beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Menurut saya itu sangat tidak sehat. Jadi pada hemat saya sudah saatnya kita memperkuat pemikiran bahwa integritas dan kualitas itulah yang harus ditampilkan. Jadi dulu PDKB pun tampil, kita tidak pernah bicara dari sisi kepentingan sempit. Kita selalu menunjukkan bagaimana kasih itu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, tanpa membedakan ya agama-agama. Jadi menurut saya mestinya kita himbau teman-teman, saudara-saudara kita Kristiani yang berada di partai-partai nasionalis itu, mereka tidak menggunakan latar belakang agamanya sebagai dasar alasan untuk berjuang, tetapi nilai Kristiani itu yang dia harus wujudkan, dan karena itu dibutuhkan integritas, kualitas berpolitik yang benar, yang baik gitu. Begitu Pak ya? Iya. Ya. Lalu kita bicara tentang pemerintahan saat ini Pak Seto. Sebagai seorang negarawan yang banyak memberikan hati untuk memikirkan persoalan di tengah bangsa ini, Bapak juga banyak diundang bicara di kampus-kampus ya, dari forum konstitusi. Kalau kita bicara tentang eksistensi seorang Presiden RI Jokowi, Bapak pernah bilang, beliau ini adalah tokoh yang diberikan Tuhan untuk Indonesia. Dan mestinya kita bangga punya seorang Pak Jokowi. Dan Bapak pernah bilang, beliau hanya ingin mengantarkan Indonesia menuju Indonesia emas ya. Apa maksudnya Pak? Bisa Bapak jelaskan kepada para sahabat Narwastu? Jadi begini, di dalam kita memberikan penilaian, selalu dasarnya adalah persepsi. Dan persepsi itu terbentuk karena adanya fakta-fakta. Fakta-fakta yang tampil, yang kasat mata begitu. Nah, kesalahan kita pada umumnya sekarang ini, ketika kita bicara fakta, kita bicara yang kasat mata, kita melupakan bahwa ada yang namanya nawaitu, menurut bahasanya saudara kita ya, atau motivasi yang mendasari. Nah, orang tidak melihat motivasi, tetapi langsung melihat kejadiannya. Sebagai contoh misalnya, suatu ketika Condro melihat saya tempeleng anak kecil. Serta-merta kan kalau lihat itu saja, wah Pak Seto kok otoriter, kok kejam bener sama anak kecil. Padahal saya tempeleng itu karena saya sayang dia, kan itu anak saya, dia melakukan kesalahan maksud saya. Jadi, nah sekarang orang juga melihat begitu. Saya mau ambil contoh. Ini dari persepsi saya, ya, persepsi saya melihat seorang Jokowi yang dihantam oleh berbagai isu, oleh berbagai fitnah. Dia
tidak pernah membalas. Bagi saya sebagai orang Kristiani, saya terharu karena ini menyinggung ajaran kita bahwa karena kasih, ketika kamu ditempeleng pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Dan itu dilakukan oleh Jokowi. Sehingga saya berpikir, apakah benar orang yang mampu mewujudkan itu, yang banyak orang Kristiani pun tidak bisa mewujudkan itu, lalu punya motivasi memperkaya diri, punya motivasi untuk hanya mensejahterakan keluarganya, anak-anaknya. Apakah tidak terbesit dalam pikiran kita bahwa mengapa dia setuju Gibran jadi wali kota Solo? Mengapa dia setuju Bobi mantunya jadi wali kota Medan? Di tengah-tengah fakta, mayoritas bupati wali kota gubernur yang ketangkap KPK karena korupsi, dan lebih banyak lagi mungkin yang tidak tertangkap. Mungkin dia ingin membuktikan pada anak-anaknya, dia perintahkan, coba kamu buktikan bahwa kamu bisa menjadi wali kota tanpa korupsi. Dan demikian pula, tadi kan sudah disebutkan John Roh, dia punya pikiran bagaimana mewujudkan Indonesia Emas, dan untuk itu ada program-program yang disusun untuk mewujudkan itu. Indonesia Emas itu artinya ada pemerataan dan sebagainya, karena itu perlu gagasan yang dibangun sejak Bung Karno memindahkan ibu kota dilakukan dalam rangka pemerataan, dalam rangka dan berbagai alasan lain, tapi intinya buat saya ini pemerataan yang bagus. Lalu untuk membangun Indonesia Emas diperlukan pembangunan yang betul-betul dinikmati rakyat. Selama ini kekayaan alam kita itu dijual mentah-mentah begitu saja tanpa nilai tambah yang kita nikmati. Karena itu dia punya program hilirisasi yang ditentang keras oleh negara-negara di luar yang selama ini menikmati kekayaan alam kita dengan cuma-cuma atau dengan harga murah. Sehingga ketika ini mereka marah semua. Nah, inilah yang mau dilakukan. Tetapi ketika kemarin pemilu, lalu pilihan Jokowi adalah siapa yang bisa melanjutkan ini. Dan akhirnya dia temukan bahwa ya mungkin yang bisa melanjutkan ini, artinya yang berikan komitmen jelas kepada Jokowi ingin melanjutkan ini adalah Prabowo. Dan karena itu Prabowo harus menang. Dan karena Prabowo harus menang, dia perlu vote getter, pengumpul suara. Sehingga dia tidak menolak ketika anaknya Gibran diajukan sebagai calon. Ya silakan. Karena, nah inilah yang di dalam politik juga disebut minus malum. Bagaimana memilih kebijakan yang paling kurang jeleknya, bahwa lalu orang menuduh ini, ya sudahlah. Tapi itu harus dilakukan untuk menyelamatkan ke depan. Itulah yang saya katakan ya. Sehingga menurut saya dan kebetulan ya memang Jokowi melihat bahwa Prabowo ini adalah orang yang oleh Gus Dur dikatakan paling ikhlas, paling tulus. Bahwa dia mungkin benar ada sifat-sifat yang kadang-kadang meledak, kadang-kadang oke lah manusia ya. Tetapi dari segi cita-cita, tekad, Jokowi yakin bahwa Prabowo bisa melanjutkan menuju Indonesia Emas ini, gitu. Begitu ya? Iya. Kemudian Pak Seto juga selalu menyinggung tentang hasil survei tentang Pak Jokowi. Maksudnya apa itu, Pak? Iya, begini. Apa yang dilakukan Jokowi ini kan juga menunjukkan ya, tadi menunjukkan bahwa dia betul-betul berupaya keras selama pemerintahannya hampir 10 tahun ini, bagaimana mensejahterakan masyarakat seluruh Indonesia. Bukan hanya demi kemenangan. Dulu-dulu kalau demi kemenangan, orang hanya membangun Jawa. Karena suara, lebih 60-70% suara itu ada di Jawa. Sehingga seolah-olah luar Jawa tidak perlu diperhatikan, toh tidak bisa berbuat apa-apa. Jokowi tidak. Dia ingin mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, karena itu hanya Jokowi yang mampu, misalnya, harga BBM sama.
termasuk di Papua, yang dulu luar biasa bedanya. Harga BBM sama, di mana-mana dia bangun jalan tol, dia bangun jembatan, dia bangun bendungan dan sebagainya, seluruh Indonesia menikmati. Sehingga akibatnya masyarakat memberikan penilaian, dukungan. Hampir 80%. Hasil survei Kompas Juni kemarin, Juni ini, menyatakan bahwa kepuasannya sekarang 75,6%. Persoalannya, yang saya lihat, kalau ada 75% puas, berarti ada 25 yang tidak puas atau kurang puas. Dari 25 ini mungkin ada 1% yang betul-betul membenci Jokowi karena kepentingannya terganggu. Nah, 1% itu berarti kan 2 juta lebih, 2,8 juta. Kalau 2,8 persennya 2,8 juta. Bagaimana kalau yang 2,8 juta yang pembenci Jokowi ini dimanfaatkan oleh anasir-anasir luar yang memang gagal di WTO dan sebagainya dalam menjatuhkan program-program Jokowi, lalu memanfaatkan ini. Sehingga kita tidak heran kalau sekarang ini hari demi hari itu terus segala hal tentang Jokowi padahal pemilu Pilpres sudah selesai. Bukan Prabowo yang terus Jokowi. Kenapa? Karena mereka ingin nama Jokowi runtuh sehingga kebijakannya di dalam membubarkan HTI, kebubaran itu semua bisa, hilirisasi semua bisa diubah. Kalau mereka berhasil memberikan cap bahwa Jokowi gagal. Betul. Sehingga semua kebijakannya juga harus dianggap gagal, bisa diubah lagi. Begitu ya Pak ya? Iya. Terkait dengan kebijakan Pak Jokowi, ada sekarang yang cukup ramai diperbincangkan tokoh-tokoh agama dan publik Pak. Itu keputusan dari Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang kemarin memberikan izin tambang kepada ormas-ormas keagamaan. Tapi seperti kita tahu dari PGI dan KWI menolak dengan alasan bahwa itu bukan kapasitas mereka. Dan pemerintah menyampaikan alasan bahwa ormas-ormas keagamaan punya kontribusi besar dalam menjaga keutuhan dan kedamaian dan kerukunan persatuan di tengah bangsa ini. Pak Seto, apa pendapat Bapak tentang kebijakan yang memberikan izin tambang oleh pemerintah itu? Ya, jadi begini, kembali ya, tadi saya katakan kalau kita mau menilai kan ada persepsi lalu ada motivasi. Nah, persoalannya ini adalah apakah kita sepakat dengan motivasi pemerintah bahwa selama ini kekayaan alam kita, barang-barang tambang kita itu dinikmati, dikelola secara langsung oleh orang per orang. Yang kita sebut kadang-kadang namanya konglomerat. Mereka yang sudah menguasai banyak hal, dia kuasai juga tambang ini. Nah, pemerintah melihat bahwa salah satu cara supaya kekayaan alam itu dimanfaatkan dan dinikmati oleh sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan memberikan peluang kepada organisasi keagamaan yang diketahui merupakan organisasi yang membangun masyarakat ini supaya mereka mampu membiayai dirinya, mampu mensejahterakan dan juga menjadi penyalur kekayaan alam itu, kesejahteraan itu. Lalu diberikan bahwa persepsi bahwa seolah-olah Jokowi ini kurang baik dan sebagainya melahirkan kecurigaan bahwa wah ini ada sesuatu gitu kan, itu berkembang, oke, itu hak gitu kan. Nah, tentu kita juga tidak bisa menolak bahwa ormas-ormas keagamaan ini juga tentu punya pikirannya sendiri-sendiri. Jadi NU misalnya dia menangkap
niat baik pemerintah itu dan ingin membuktikan bahwa dia bisa, ya kan? Karena kan bukan berarti bahwa NU memiliki itu, tidak. Dia tentu akan membangun PT, membentuk PT, mencari orang-orang yang ahli untuk menjalankan tugas, tapi itu menjadi miliknya NU. Tapi ada seperti KWI, PGI melihat bahwa ini bukan wilayah, karena KWI dan PGI itu melihat bahwa program atau tugas utama mereka itu adalah dalam bidang keagamaan. Tentang moralitas, etika, kehidupan berbangsa, itu yang dia mau jaga. Sehingga mereka tidak ingin terjun ke situ, karena bagaimanapun sebuah entitas bisnis, sadar atau tidak, disetujui atau tidak, mengandung unsur-unsur yang melanggar moralitas etika. Di situ sangat syarat peluang-peluang untuk korupsi, memperkaya diri, dan sebagainya. Mengapa? Karena memang manusia pada dasarnya memiliki dorongan itu sebagai makhluk pribadi. Sebagai makhluk sosial, dia ingin berkarya buat masyarakat, tapi sebagai makhluk pribadi ada egoisme yang mendorong dia untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, begitu. Begitu Pak ya? Jadi menurut saya, ya sudahlah, tidak perlu diperdebatkan terlalu luas, sudahlah. Masing-masing, yang penting kita melihat ada niat baik pemerintah, lalu silahkan siapa yang mau memanfaatkan itu. Kalau tidak mau memanfaatkan juga tidak apa-apa. Begitu ya? Kan? Ya. Iya. Pak Seto, yang terakhir. Bapak kan setiap ada event Pilkada DKI Jakarta, beberapa kali diundang sebagai narasumber ya, memberikan edukasi politik dan pencerahan. Sama singkat Pak Seto dulu pernah diundang Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, almarhum M. Taufik ya, bicara tentang DKI Jakarta dan kesejahteraan masyarakat. Ini sekarang kita akan menghadapi Pilkada DKI Jakarta, Pak, pada November 2024. Ini muncul lagi nama Anies dan Ahok, yang kita tahu pertarungan mereka di Pilkada 2017 yang lalu begitu sengit, sampai muncul waktu itu memainkan isu-isu agama atau politik identitas. Boleh Bapak kasih pencerahan kepada para sahabat Naruh terkait dengan itu? Iya, begini. Konsisten dengan apa yang tadi sudah kita bicarakan, bahwa sebagai umat Kristiani kita mestinya bertolak dari nilai kasih dan bagaimana mewujudkan nilai kasih itu. Nah, yang saya khawatir di dalam kerangka Pilkada DKI ini, yang terjadi adalah persaingan perebutan kekuasaan. Bukan persaingan perebutan untuk mengabdi kepada masyarakat. Ini yang berbahaya. Karena ini juga diwarnai oleh kepentingan-kepentingan partai politik yang juga intinya adalah kemenangan politik, kekuasaan politik. Nah, inilah yang menurut saya perlu diwaspadai. Sehingga pada hemat saya, silahkan siapapun yang akan tampil, kalau kita mau menilai, memilih, maka itu yang harus kita gunakan sebagai sarana, alat untuk memilih, yaitu menilai siapa dari para calon itu yang benar-benar tampil untuk mensejahterakan masyarakat DKI khususnya, bukan sekedar membangun kekuasaan partai politik dan kekuasaan dirinya. Itu yang menurut saya harus kita lakukan ya. Karena itu saya setuju dengan Bung Jondro bahwa mereka-mereka yang selama ini atau yang pernah menunjukkan bahwa menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan sebagai gubernur, sebaiknya jangan dipilih. Karena sudah jelas bahwa nantinya ketika dia tampil, dia juga tidak akan mensejahterakan masyarakat, tetapi bagaimana dia akan memelihara diri dan kelompoknya, partai politik pendukungnya. Begitu Pak ya? Ya. Iya. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan yang cukup menarik dengan seorang negarawan,
tokoh nasionalis dan pemerhati politik yang saat ini adalah Sekretaris Forum Konstitusi, yaitu Bapak Gregorius Seto Haryanto, yang biasa disapa dengan Pak Seto. Beliau ini mantan anggota DPR RI dan pernah menjadi pimpinan fraksi PDKB di DPR RI pada 1999 sampai 2004. Terima kasih Pak Seto sudah berkunjung ke kantor majalah Naurastu. Terima kasih Bung Jondro atas kesempatan kita untuk berbincang-bincang dan menegaskan kembali prinsip-prinsip Kristiani yang harus kita wujudkan di tengah masyarakat. Ya, kiranya Bapak selalu sehat dan diberkati Tuhan bersama keluarga. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Amin.